Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah kelas 6? Hari ini kita bertemu hanya dalam video saja. Di pertemuan kedua ini, karena minggu lalu ada asesmen, kita tidak sempat bertemu. Nah, ini menjadi pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas mengenai membaca Quran Surat Al-Kafirun, terutama mengenai hukum tajwidnya. Seperti biasa, sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Kemudian mudah-mudahan dengan berdoa menjadikan satu keberkahan buat kita semua, menambah ilmu dan menambah pahala kita dalam menuntut ilmu. Kita berdoa dulu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Mohon maaf, ini suara Bu Nur berbarengan dengan suara speaker di masjid ya, pengajian. Jadi kalau kurang jelas mohon maaf sekali. Baik, kita lanjut. Kelebihan. Kita mulai lagi dari Quran Surat Al-Kafirun. Kita sudah tahu ya, minggu lalu sudah dibahas. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 di susunan Al-Quran. Kemudian surat Al-Kafirun ini pun diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat. Betul nih, ada tulisannya ya di sini, Suratul Kafirun Makkiyatun wa hiya sittun ayat. Kita mulai membaca kembali surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dalam membaca Al-Quran, kita sudah tahu bahwa membaca Al-Quran merupakan kewajiban yang harus menjadi rutinitas umat muslim. Sedangkan dalam membaca Al-Quran tentu tidak boleh sembarangan atau asal-asalan membaca saja. Tetapi banyak hal yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya ada makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Membaca masing-masing huruf itu ada aturannya. Kemudian ada hukum bacaan tajwid. Salah satunya adalah hukum nun mati dan tanwin. Kemudian bacaan panjang pendeknya atau mad. Kalau hukum bacaan nun mati dan tanwin, yaitu seperti idhar, idgham, iqlab, ihfa, itu mungkin sudah sering dibahas ya dari mulai kelas 4, sudah sering melihat atau sudah sering belajar mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, pertemuan kali ini Bu Nur akan lebih membahas mengenai bacaan panjang dan pendek atau madnya. Kemudian nanti akan sedikit dibahas mengenai beberapa tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Kafirun. Dimulai dari mad asli atau mad tabi'i. Mad asli ini sering disebut dengan mad tabi'i ya. Mad secara bahasa artinya adalah memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah para ahli Quran, itu mad asli atau mad tabi'i diartikannya adalah memanjangkan suara sebab ada satu huruf daripada huruf mad.
huruf mad di sini itu ada 3. Ada alif, ada wawu, ada ya. Tetapi untuk mad tabi'i ini, alif itu disebut mad tabi'i apabila sebelumnya itu ada huruf yang bertanda baca fathah. Nah, lihat ya, tanda baca fathah. Nah, kalau huruf wawu atau wa, itu huruf sebelumnya bertanda baca domah, wawu mati ya. Kemudian huruf ya sukun atau ya mati, huruf sebelumnya bertanda kasroh. Maka disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ini dibacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Sekali lagi ya, mad tabi'i atau mad asli ini dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Huruf mad tabi'i ini ada 3, yaitu alif sukun atau mati, wawu sukun, ya sukun. Dengan catatan, huruf alif sebelumnya adalah sebelum huruf alif sukun ini, huruf sebelumnya adalah huruf yang bertanda baca fathah. Huruf wawu sukun ini sebelumnya bertanda baca domah. Huruf ya sukun ini sebelumnya bertanda baca kasroh. Oke, next ya. Nah, mad tabi'i atau mad asli. Kita perhatikan Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Ini sudah Bu Nur kasih angka nih ya. Dari angka 1 sampai 31. Dari angka-angka ini mana yang termasuk mad tabi'i atau mad asli? Coba perhatikan. Ya, betul. Qul ya ayyuhal ka. Nah, di nomor 3 itu termasuk mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Itu tandanya tidak terlihat padahal ya. Karena di sana ada tanda fathah berdiri yang mengartikan bahwa ada alif yang dihilangkan atau yang disembunyikan. Sehingga fathahnya berubah menjadi fathah berdiri. Nah, ini salah satu perbedaan ciri dari yang tadi ya. Kuliah, sebetulnya kuliah apabila tidak dilanjutkan ada yuha, misalnya kuliah aja, kemudian tidak ada alisnya di nomor 1, kita lihat lagi, itu juga bisa disebut mad tabi'i. Namun, dikarenakan ada alisnya tuh yang panjang, kemudian ada kata lagi ayyuhal, itu merupakan kata dari sambungan kata lain, itu sehingga tidak termasuk ke dalam mad tabi'i. Ya, kalau mad tabi'i tidak ada alisnya. Sementara kalau ka itu termasuk mad tabi'i. Karena ada fathah bertemu dengan alif, cuman alifnya disembunyikan sehingga fathahnya digantikan menjadi fathah berdiri. Nah, itu dibacanya panjang 2 harokat atau 1 alif. Ru itu pun sama di nomor 4. Nah, ru itu sama mad tabi'i, tetapi ketika dibacanya ada huruf na dan di akhir kalimat na-nya menjadi sukun sehingga bacanya tidak lagi menjadi 2 harokat. Tetapi bisa sampai dengan bacanya sampai dengan 5 harokat. Dan ini termasuk ke dalam mad arid li sukun atau mad tabi'i yang berhadapan dengan huruf hidup di akhir kalimat. Kafirun. 5. Nah, itu ya. Jadi kemudian ada lagi di nomor 6. Lihat itu mad tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 11, betul. Nah, A ini fathahnya berdiri. Yang tadi Bu Nur sudah sebutkan bahwa alif sukunnya disembunyikan atau digantikan dengan fathah berdiri. Ini pun termasuk mad tabi'i. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Kafirun itu mad tabi'inya ada di nomor 3, nomor 6, nomor 11, nomor 12, 17, 19, 24, 25, dan 29. Itu mad tabi'i. Kemudian kita lihat lagi hukum tajwid atau bacaan lainnya di ayat ke-1. Sebelumnya di ayat ke-1 hukum tajwidnya ada apa aja sih? Kita lihat ya. Pertama, ai. Nah, lihat ada alisnya ya, atau apa ya itu bendera atau apa yang panjang, alis kalau Bu Nur biasanya nyebutnya. Nah, di nomor 1 itu hukum bacaannya atau hukum tajwidnya termasuk mad jaiz munfasil. Tadi udah Bu Nur singgung ya. Mad jaiz munfasil ini adalah mad tabi'i yang dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah yang ada dalam kalimat lain, yaitu ayyuhal, itu a-nya ada dalam kalimat lain. Maka ditandainya kadang
kadang ada alisnya gitu ya. Kuliah. Nah, ini dibacanya bukan lagi 2 harokat, tapi 5 harokat. Jadi dibacanya panjangnya adalah 2 sampai dengan 5 harokat. Itu disebutnya mad zaiz munfasil, bukan mad tabi'i. Kemudian hal kuliah ayyuhal hal, alif lamnya terbaca disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, nanti kita akan bahas alif lam itu ada alif lam qamariyah, ada alif lam qamariyah. Nah, kalau di sini hal itu alif lam qamariyah karena setelah alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf K. Kemudian alif lamnya pun dibaca dengan jelas. Firun. Yang terakhir itu nomor 4. Oh, maaf, terlewat. K-nya mad tabi'i, kemudian run itu mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hidup di akhir kalimat dan huruf hidup diwakafkan menjadi sukun ya. Run menjadi mati bukan runa. Kalau runa itu mungkin bisa mad tabi'i kalau ada lanjutannya, tetapi ketika diwakafkan di akhir kalimat sehingga itu menjadi mad arid li sukun. Nah, untuk mad arid li sukun ini dibaca panjangnya adalah 2 sampai dengan 6 harokat. Jadi kuliah ayyuhal kafirun bisa sampai dengan 6 harokat. Itu di ayat 1. Nah, sebelum kita lanjut ke ayat kedua, kita lihat dulu antara ini kecil sekali ya. Sebentar, Bu Nur perbesar dulu. Maaf. Ada yang namanya alif lam qamariyah. Yang tadi ya ada alif lam samsiah. Nah, kalau alif lam qamariyah ini, qamariyah artinya komarun, qamariyah artinya bulan. Maksudnya L-nya itu dibaca jelas seperti kita melihat bulan. Kita bisa melihat bulan kan, tapi kita belum tentu bisa melihat matahari ya, gitu. Sementara alif samsiah artinya matahari, alif lamnya tidak jelas, malah menghilang. Jadi yang terdengar hanya huruf samsiahnya saja yang ada di depannya. Huruf qamariyah itu ada a, ba, za, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kadang Bu Nur kalau misalnya menghafalnya ibgi haja kawahok akima gitu. Kemudian kalau huruf alam samsiah itu ada ta, sa, da, za, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, sama nun. Ini huruf lam samsiah. Nah, ketika ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ini, huruf alif lam qamariyah, maka disebutnya alif lam qamariyah. Kalau di depan huruf alif lamnya ada salah satu huruf lam samsiah, maka disebutnya alif lam samsiah. Kalau cara bacanya sendiri ya alif lam qamariyah itu kan jelas ya tadi bulan. Jadi kayak kul ya ayyuhal kafirun. Nah, nanti kalau alif lam samsiah nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Biasanya L-nya tidak dibaca tapi langsung misalnya wata, padahal di depan huruf ta ada alif lam. Cuman tidak dibaca. Di ta-nya ada tasdidnya biasanya, jadi langsung wata. Wata apa ya? Apa gitu. Nah, itu huruf alif lam samsiah. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, lihat. Di nomor kelima, nah, itu ada alis lagi ya di atasnya nih. Tandanya ada alis lagi. Kemudian bertemu dengan huruf A di kalimat lain. Awalnya mungkin ini mad tabi'i, tapi karena ada huruf alif di kalimat lain, kemudian bisa ditandain juga dengan adanya alis, ini menjadi mad zaiz munfasil. Bacanya panjang 2 sampai dengan 5 harokat. Sama dengan nomor 1 tadi. Kemudian nah ini mad tabi'i, harus dibaca panjang ya. Ada beberapa Bu Nur lihat video kemarin anak-anak bacaannya masih ada baca panjang pendeknya, masih ada yang salah. Ma ini bacanya 2 harokat panjang, tak budun.
Ini mad arid disukun karena mad tabi'i di akhir kalimat ya. Di depannya ada huruf na, huruf hidup yang dibaca wakof atau dibaca mati. Ini dibaca panjangnya 2 sampai dengan 6 harokat. Itu untuk ayat kedua. Untuk ayat ketiga sampai dengan keenamnya, nah di ayat ketiga dan keenam, lihat wala antum abiduna ma a'bud. Lihat nomor 8 itu sama, tadi sudah dijelaskan itu namanya apa? Mad jaiz munfasil, betul. Antum nomor 9 belum Bu Nur jelaskan. Nun mati bertemu dengan huruf ta, itu apa? Antum dibacanya samar. Ihfa, betul. Nomor 10 mim mati bertemu huruf ain apa? Kemudian nomor 11 itu panjang A-nya fathah yang digantikan alifnya digantikan atau menghilang digantikan dengan fathah berdiri tadi apa mad tabi'i betul ya. Mad tabi'i juga ini nomor 13 juga udah Bu Nur bahas sebetulnya. Nah, untuk ayat ketiga dan keenam silahkan kalian pelajari, cari hukum tajwid atau bacaannya. Nomor 14 apa, kemudian 15, 16, 17, 18, 19, 20 apa. Nah, setelah kalian cari, nanti seperti biasa kita akan ada latihan soal. Itu saja dari Bu Nur hari ini. Kita coba sebagai penutup, kita coba kembali membaca Quran Surat Al-Kafirun. Dari ayat pertama ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oh ya, Bu Nur takut lupa nih. Boleh lihat dulu di nomor 16 ayat keempat ya. Wala ana. Kenapa anaknya tidak dibaca panjang? Kenapa itu kan mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Nah, ini ada pengecualian ya. Beberapa Al-Quran ini ada tandanya, ditandain dengan, coba kalau perhatikan, itu di atas tanda alifnya itu ada 0 atau O, itu ada lingkaran kecil. Nah ini pengecualian. Nah untuk ini dibacanya pendek, tidak wala ana, tidak seperti itu. Dibacanya pendek, wala ana a. Nah itu seperti itu. Jadi itu ada pengecualian ya, ditandainnya dengan lingkaran kecil. Itu saja dari Bu Nur untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kelas 6 tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan apabila di rumahnya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan untuk kita semua. Bu Nur cuman berpesan, jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian walaupun kita masih pandemi gitu ya, banyak masjid yang masih tutup, kemudian tidak bisa ngaji ke masjid gitu. Tetaplah berusaha untuk tetap semangat, kamu bisa talaki atau dengan orang tua kalian ya, tadarus di rumah sendiri gitu yang udah bisa, kalau yang belum bisa boleh minta bantuan saudaranya gitu. Kemudian berusahalah untuk tidak menyakiti hati orang tua kalian. Karena sekarang sudah kelas 6, sudah hampir, mungkin ada beberapa anak yang sudah balik malah ya.
Jadilah anak yang salih dan salihah, nurut sama ayah bundanya atau ibu bapaknya di rumah, bersabar dengan keadaan kita saat ini. Itu saja pesan dari Bu Nur. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.